jari dulu. Oke, Mas. Oke, di sini, di sini. Yo, siapa lagi? Siapa lagi? Coba, Jaka. Ya, yang pertama dulu. Yang hijau sekarang dulu, yo. Tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh datang terlambat. Berarti besok orang datang terlambat tidak? Tidak boleh. Go. Dua. Tidak boleh bertengkar dengan teman. Tidak boleh bertengkar dengan teman. Berarti rukun. Yang rukun sama temannya. Yo, kamu. Setiap pelajaran olahraga wajib membawa minum. Membawa minum tidak kalau olahraga? Iya. Terus? Setiap pelajaran olahraga wajib memakai pakaian olahraga. Wajib pakai olahraga dong. Masuk olahraga tak pakai merah putih atau yang pramuka. Mas tidak etis ya. Ya, pas. Kok sama? Kok sama? Terus yang lain ya. Ya, harus mengikuti kemana sama olahraga. Yuk, jelaskan dulu. Nanti jangan sampai sama. Ya, yang kira-kira sama jangan ditambah di sana. Coba, Puput, maju. Kamu apa, Put? Baca. Oh, tidak boleh bejat kelas. Oke, jadi nanti dipakai Puput. Yang satu jangan kamu sama yang lain ya. Oke, tepuk tangan sama buat kamu. Oke, duduk dulu. Nanti tempel di sana. Hati-hati ya. Ini masih agak aneh. Nanti yang menempel di sini. Ya, menempel. Mana yang baca tadi, Mas? Yuk, menempel. Mas Habib dulu. Habis itu Mas Jaki, nempel di sini. Kenapa terlambat? Bantu Bapak apa? Oh, tidur jam berapa? Tadi bantu Bapak sampai jam 10. Tepuk tangan buat saya dulu. Ini terlambat. Mergone apa? Tadi malam bantu Bapaknya. Tapi kamu punya tanggung jawab sekolah berarti bangun pagi. Besok pagi dan dulu lagi ya. Oke, senyum dong. Lanjut. Pas dulu. Baik, tepuk tangan buat Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, teman-teman sejawat saya. Ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inu ala umuri dini wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pertama-tama yang terhormat Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan pagi hari ini kita berkumpul bermuhajahah untuk memberikan pengalaman saya mengikuti guru penggerak, khususnya membagikan pengalaman selama ini mengikuti guru penggerak baik dari modul 1 sampai 1.1 sampai 1.4. Kebetulan pada pagi hari ini yang mau saya presentasikan pada tugas guru penggerak yaitu 1.4 atau budaya positif. Untuk sholawat serta salam tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tunggu-tunggu syafaatnya di zaman akhir. Kita pertama-tama tadi sudah mengucapkan buka saya salam, terus memberikan alhamdulillah tanpa ada yang suatu apapun kita bisa berkumpul dan sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung sudah saya utarakan di awal tadi.
Untuk selanjutnya nanti saya memperkenalkan diri, ada di profil. Di profil nanti juga ada saya presentasikan. Saya sebetulnya mau memberikan sesuatu yang lebih Bapak Ibu semuanya. Tapi sementara ini dulu, seperti ini yang saya mau buat tugas, yang saya presentasikan kepada Bapak Ibu semuanya. Untuk khususnya pada diri saya sendiri, untuk lebih berkembang, nanti terlebih-lebih syukur Bapak Ibu semuanya bisa menerima dari pengalaman yang sudah saya sampaikan nanti, yang saya sampaikan. Ini nanti saya langsung saja memberikan semacam bahan, yaitu melalui Google Drive, Canva, untuk saya presentasikan. Saya bagikan dulu lewat presentasi untuk kita saksikan bersama-sama. Dan nanti ada sesi tanya jawab, ada sesi tukar pikiran bersama, ada. Sebelum kita mulai, kita biar dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kemudahan, kelancaran dan ilmu yang bermanfaat yang pada pagi hari ini. Kita awali dengan berdoa. Kita awali dengan berdoa. Bagi yang beragama Islam membaca Al-Fatihah, dan yang non-Muslim nanti kita monggo itu menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, dan yang lain menyesuaikan. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Untuk yang kedua, sekali lagi saya pribadi menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya bisa hadir atau rawuh pada sesi Vikon Zoom bersama ini dalam rangka untuk tugas saya di 1.4 di guru penggerak. Nanti saya mohon partisipasinya Bapak Ibu semuanya. Dan mohon maaf apabila nanti ada saya kesalahan saya pribadi, saya mohon maaf, nanti bisa dikoreksi di refleksi sebelum penutupan nanti. Bisa saya mulai Bapak Ibu semuanya. Ini saya akan menampilkan bahan materi pada beserta profil saya pada pagi hari ini. Terima kasih. Bapak Ibu semuanya, ini saya mau menjelaskan dari awal sampai sesi terakhir nanti. Ini dari materi yang pertama, yaitu aksi nyata 1.4, materi saya, materi budaya positif. Itu profil pribadi, data pribadi saya. Sekian. Dari sekian, saya lanjutkan. Itu latar belakang
Saat ini di sekolah maupun di lingkungan jauh dari nilai luhur bangsa. Padahal di sekolah sudah menerapkan budaya positif dan tata krama nilai budi pekerti luhur, tetapi hasilnya belum maksimal. Kemudian pada tujuan pembelajaran budaya positif yaitu ada beberapa aspek, ada tiga menciptakan peserta didik yang berprofil karakter pelajar Pancasila, yang B menumbuhkan budaya positif, yang C mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. Pengertian dari budaya positif itu apa? Nanti bisa budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Contoh-contoh dari budaya positif yang diterapkan di sekolah, misalnya melaksanakan tata tertib, cinta, kebersihan dan lingkungan, kejujuran religius, kepedulian, toleransi, sikap nasional. Mungkin ada referensi yang lain juga bisa. Nah, ini bakunya dari enam aspek ini, yaitu konsep budaya positif. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, yaitu yang pertama perubahan paradigma, disiplin positif, keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Masing-masing dari keenam itu apa saja bisa kita lanjutkan. Ini yang pertama, perubahan paradigma. Perubahan paradigma baru untuk membangun budaya yang berpositif. Perilaku yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita masing-masing. Ini yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan unsur utama, unsur utama untuk terwujudnya budaya positif tersebut. Nah, ini menyangkut anak-anak untuk melatih disiplin. Pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendidik anak adalah bagian yang paling menantang dan dari pekerjaan mereka atau kita sebagai guru. Mendengar kata disiplin, kebanyakan orang akan membuat kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ada 7 aspek. Ada 7 aspek dalam pembentukan keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas yang bermaksud yaitu untuk memberikan suatu aturan atau kesepakatan di dalam kelas. Kita sebagai guru olahraga pun juga bisa. Contoh nanti bisa kita jelaskan lebih lanjut, yaitu kalau guru olahraga biasanya disiplin harus di kelas, baik itu waktu kita praktek di lapangan dan atau di luar kelas. Saya lanjutkan. Kemudian yang kelima, pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Nah, ini juga ada 5. Ada kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival,
cinta dan kasih sayang, yang ketiga kebebasan, keempat kesenangan, dan kelima penguasaan. Posisi kontrol guru ada 5 ini. Posisi penghukum dan maaf, posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, posisi sebagai manajer. Nanti apa saja bisa kita bahas. Posisi penghukum ini kita jabarkan lebih ini. Posisi pembuat rasa bersalah ini yang nanti saya jabarkan satu persatu. Posisi teman saatnya jadi teman bagi anak kita, khususnya kita seperti apa, ada eh, contoh nih. Dan sebagai posisi pemantau atau kontrol diri anak, istilahnya seperti itu. Posisi manajer, saat kita harus megang anak, saatnya kita harus memberikan ketua atau memberikan pengarahan, itu sebagai kita sebagai guru, sebagai manajer bagi murid-murid kita. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nanti ada 3 aspek ya Bapak Ibu. Seperti ini, restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Langkah-langkahnya yaitu itu ada 3. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan mereka. Kemudian yang ini terakhir diskusi. Sekian Bapak Ibu tadi presentasi saya dan beberapa penjelasan sekelumit penjelasan nanti dari dari awal sampai akhir ini saya mohon dari Bapak Ibu semuanya yang mengikuti nanti bisa memberikan masukan atau pertanyaan dari beberapa materi yang sudah saya sampaikan, khususnya di tugas saya 1.4 ini yaitu berbudaya positif. Ini saya flashback lagi untuk yang dari awal tadi. Monggo silakan Bapak Ibu yang mau ditanyakan. Monggo Bapak. Pak Bambang. Nggih. 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 Oh terima kasih. Untuk yang lain sekedap ini langsung saya tanggapi saja. Terima kasih pertanyaan dari Pak Bambang, bagus sekali. Itu yang dimaksud Bapak Bambang itu yaitu kantin kejujuran. Berarti itu nanti masuknya dari beberapa 6 aspek yang sudah saya tampilkan tadi. Itu bisa masuk semuanya kecuali posisi yang penghukum. Untuk di SD saya khususnya, dulu pernah Bapak untuk membentuk suatu aturan, bukan suatu aturan guys, suatu kesepakatan yaitu kantin. Ya betul, kebetulan kantin dulu itu beberapa tahun sebelum ini guys, sebelum pandemi itu sekitar 5 atau 4 tahun itu, tapi dari dibuat seperti itu tidak ada yang jaga, khususnya di kantin itu masih belum begitu terkontrol atau efektif untuk menjalankan mengetes istilahnya ya anak-anak yang
jujur, anak-anak yang tidak jujur, itu juga masih ada ternyata. Jadi kesepakatan atau aturan kantin bayar sendiri terus ambil sendiri itu itu masih buat PR buat kami di SD kami terutama. Itu dari beberapa anak juga masih belum bisa menerapkan itu ya. Termasuk SD saya itu masih ada yang tidak bisa, tidak SD saya saja, ternyata di sana-sana juga belum berani untuk menerapkan kantin kejujuran. Itu juga istilahnya itu juga kantin kejujuran dulu. Itu tahun 2000 berapa? 2018 atau 17 itu udah pernah juga itu dilaksanakan. Cuman tidak efisien dan tidak efektif ya karena beberapa kali rugi. Nah, jadi kan beberapa itu kan teknik seperti itu kan juga belum berhasil. Seperti itu Pak Bambang. Jadi untuk keyakinan kejujuran kita mulai tidak global satu sekolah sama-sama tidak, tapi kita per kelas. Jadi nanti ada kesepakatan di kelas. Makanya ini saya tunjuk yang di bagian ini yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini suatu kesepakatan, contoh tidak boleh data terlambat, tidak boleh nakal, itu nanti ditempel, menulis, setiap anak menulis, memberikan, itu aturan membuat itu mereka semuanya. Begitu Pak Bambang, itu yang dimaksud keyakinan kelas. Nah, jadi hal-hal jujur termasuk yang lain nih, entah itu budaya yang tidak baik di kelas itu diolah bagaimana keyakinan dibuat menjadi keyakinan kelas, disepakati, nih, disepakati menjadi aturan, itu namanya nanti masuknya keyakinan kelas. Begitu Pak Bambang. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya menghadiri pada pertemuan siang hari ini di Vkon kami untuk mengerjakan tugas 1.4 berbudaya positif di tugas guru penggerak angkatan 7 ini. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Baik saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Semoga bermanfaat ilmu yang saya sampaikan terlebih untuk diri saya sendiri dan Bapak Ibu semua. Saya tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Padlet dan absen sudah saya share di partisipisan atau di chat box itu. Terima kasih. Murid-murid yang seperti apa Bapak Ibu? Bapak Kaswan yang murid yang mandiri, ya. takwa dan bisa baik pribadinya, pintar dan bisa mengikuti perubahan Ya. Untuk yang kedua, kita percaya pada murid adalah apa? membaca murid itu adalah sesuatu yang bisa dikembangkan, sesuatu yang bisa dimaksimalkan, sesuatu yang bisa dibina untuk pendewasaannya. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa nih? Di sekolah kita mengutamakan, maksudnya siswa. Kita mengutamakan tanggung jawab anak untuk belajar agar dia tahu tugas dan
akan menjadi anjuran di sekolah. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita, murid sekolah